Hai, balik lagi sama gua Cendekia. Selamat datang di episode ketiga Teknik Animasi. Jadi hari ini kita akan masuk ke teori, di mana di teori kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar animasi. Langsung aja, let's go! Kita mulai materi hari ini, yaitu yang pertama itu ada 12 prinsip dasar animasi. 12 Principle of Animation. Oke, jadi apa sih 12 prinsip dasar animasi ini? Jadi 12 prinsip dasar animasi ini tuh diperkenalkan pertama kali itu oleh Walt Disney Studios, yaitu Frank Thomas and Ollie Johnston. Oke, itu diperkenalkan sekitar tahun 1930-an, ditulis dalam buku yang berjudul The Illusion of Life gitu. Nah, prinsip dasar ini tuh merupakan hasil eksperimen mereka dari latihan serta keinginan dari Disney untuk memikirkan bagaimana sih suatu cara membuat sebuah animasi semirip mungkin dengan gerakan nyata sebuah objek, baik itu benda, hewan maupun manusia. Nah, selain itu juga ini tuh untuk menunjukkan tuh bagaimana ekspresi dan kepribadian dari suatu karakter seperti itu. Oke. Di sini aku pakai sumber dari modul Dinus ya. Nanti aku sertain linknya di description box. Oke. Kemudian di modul satu lagi itu di modulnya UNY, Universitas di Yogyakarta, itu mengatakan bahwa prinsip dasar animasi adalah prinsip yang digunakan dalam animasi adalah gerak yang dihasilkan gambar tak hidup yang tersusun dengan urut. Dalam perbedaan gerak yang minim pada setiap frame, adanya perbedaan yang berkesinambungan itu menghasilkan gerakan-gerakan yang teratur. Nah, dalam prinsip animasi berkaitan dengan frame atau bingkai, dalam jumlah frame pada animasi berbeda tuh dalam setiap film ya, beda-beda dalam jenis-jenis filmnya. Nah, jumlah gambar setiap detik bagi gerak normal itu antara 18 dan 24 frame per second. Nah, dalam film animasi pada umumnya mengambil kecepatan rata-rata 12 fps yang artinya untuk waktu 1 detik itu diperlukan gambar 12 frame. Itu gimana? Itu tuh untuk membuat animasinya tuh benar-benar seolah dia itu nyata gitu. Makanya digunain 12 frame dalam 1 second. Bayangin aja, film yang kita tonton durasinya itu lama, udah berapa ribu frame yang diambil untuk membuat film tersebut. Kan apresiasi banget gak sih sama orang-orang yang membuat animasi seperti itu. Oke. Kita lanjut. Jadi karena prinsip dasar animasinya itu ada banyak, jadi aku memutuskan cuman untuk bahas satu ya hari ini, untuk mempersingkat durasi video ini juga, dan kita enak aja lebih mendetail kan nanti belajarnya. Nah, ini untuk gambar bukunya tadi, The Illusion of Life Disney Animation karya Frank Thomas and Ollie Johnston. Oke. Kayak pernah nonton ya film Pinocchio. Mirip. Aku nggak tahu, aku belum pernah baca. Next time mungkin kita bisa baca bareng. Selanjutnya aku bakal kasih tahu aja nih, karena aku nggak membahas semuanya secara detail di video kali ini. Jadi aku akan kasih tahu ke kalian dulu nih, apa aja sih 12 prinsip dasar animasi itu. Yang pertama itu ada squash and stretch. Yang kedua ada anticipation. Terus yang ketiga ada staging. Yang keempat ada straight ahead action and pose to pose. And yang kelima itu ada follow through and overlapping actions. Yang keenam itu ada slow in and slow out. Kemudian yang ketujuh itu ada arcs. Yang ke-8 itu ada secondary action. Yang ke-9 itu ada timing. Yang ke-10 itu ada exaggeration. Oke. Yang ke-11 itu ada solid drawing. And yang ke-12 itu ada appeal. Oh, I don't know, I'm sorry. Oke, aku jangan gak baca. Sorry ya. Oke. Nah, yang aku bakal bahas hari ini tuh itu tentang yang anticipation. Nah, kita langsung aja ke bagian yang anticipation. Oke, ini dia. Anticipation. Bahasa Indonesianya itu antisipasi atau awalan ya. Nah, anticipation itu adalah sebuah persiapan sebelum aksi nih. Oh, bukan demo tapi ya, ini aksi beneran. Yang diikuti oleh sebuah aksi, kemudian penyelesaian aksi tersebut. Jadi ada sebuah awalan, kemudian diikutin ada sebuah aksi, dan diakhiri dengan penyelesaian aksi. Hal ini itu dapat membangkitkan ketegangan atau kelucuan pada suatu aksi tertentu.
bagaimana antisipasi ini digunakan itu tergantung bagaimana banyaknya aksi yang akan digunakan, seperti itu. Nah, misalnya itu ada awalan untuk lari, melompat, atau perubahan ekspresi. Seorang penari tidak hanya melangkah di lantai, gerakan ke belakang atau dilakukan sebelum gerak melangkah ke depan. Jadi anticipation ini sebenarnya untuk membuat suatu gambar itu bergerak lebih realistis ketika dia punya awalan. Contoh, ketika aku ini aku contoh ya, tapi ini aku contohnya nggak animasi, aku real dari tanganku. Ini ketika tanganku menjentikkan jari seperti ini, misalnya aku ingin membuat animasi menjentikkan jariku seperti ini. Nah, itu kan ada proses aku ambil ancang-ancang buat menyatukan jariku, kemudian aku tempelkan jariku, baru aku mantik jariku. Sedangkan ketika kita membuat animasi, di mana kita tidak membuat awalannya, kita tidak membuat ancang-ancang ketika aku ingin mempersiapkan tanganku untuk memantik jariku, ya udah, bakal animasinya itu bakal patah-patah, kayak nggak real gitu. Jadi makanya lebih baik itu ketika kita membuat sebuah animasi, kita itu membuat yang namanya anticipation, sehingga membuat gerakan itu seolah-olah benar-benar nyata. Karena di dunia nyata pun kita ketika ingin memantikkan tangan seperti ini pun kita punya ancang-ancang kan, ingin menyatukan tangan kita, kemudian kita tempelkan tangan kita dan kita matikan tangan kita, seperti itu. Sedangkan kalau kita nggak pakai, ya udah, dia benar-benar kayak langsung tiba-tiba tempel, dia udah gitu, patah kan, jadinya kayak nggak ada persiapan gitu. Oke, gampangnya aku kasih contoh lagi. Di sini ada gambar pemain baseball. Ya, benar. Jadi pemain baseball ini mengambil ancang-ancang, yaitu dengan satu kakinya naik ke atas. Kemudian setelah kakinya naik atas, dia siap dengan tumpuannya, dimajukannya kakinya ke depan, dan dia sudah siap untuk merepar bola pada langkah selanjutnya, yaitu yang di bagian action. Nah, ketika kita menggambarkan ini dalam sebuah animasi dan kita menghilangkan part yang pertama yang di bagian ini, setelah kita hilangkan yang ini, ya udah tinggal yang ininya aja. Yang bagian kita mulai dari bagian yang dia melangkahkan kakinya ke depan, terus dia melempar bola. Itu agak nggak logis ya, dia bisa melempar bola jauh tapi dia nggak punya awalan. Makanya, sorry ada motor. Makanya itu dibutuhkan yang namanya gerakan awalan atau anticipation tadi. Oke. Kita coba lihat sumber-sumber lain tentang anticipation ini. Nah, kalau dari sumber UNY itu mereka mengatakan bahwa merupakan suatu jenis gerakan awal yang mana ini persiapan dari kejadian berikutnya. Kemudian untuk modul dari Garuda Ristek Dikti, mereka mengatakan bahwa prinsip anticipation menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak akan diawali gerakan persiapan atau pendahuluan yang biasanya berlawanan arah terhadap gerakan utamanya. Sebagai contoh, orang yang akan berlari biasanya akan mengumpulkan tenaga dan mengambil ancang-ancang terlebih dahulu, seperti yang aku bilang tadi. Oke. Di sini aku udah cari video ya, biar lebih gampang menggambarkan ke kalian maksud dari anticipation itu apa di animasi ya, karena kan dari tadi aku mengasih contoh yang real, enggak yang animasi. Oke, di sini aku ada video anticipation. Aku ngambil ini dari YouTube-nya Peng Lajon. Kalian bisa langsung datang, nanti linknya aku kasih di description box. Oke. Nah, gerakan pertama anticipation yang dilakukan adalah menarik si palunya ke belakang. Maka kapan anticipation itu dilakukan? Anticipation itu dilakukan tepat sebelum aksi dilaksanakan, seperti itu. Gampangnya gimana ya? Itu adalah kayak awal-awal, mula-mula dari aksi yang akan kalian lakukan. Contohnya di sini yang untuk memukul palu. Pertama dia menarik palunya ke belakang, kemudian palunya berada di atas kepalanya dan jatuh ke bawah terpukul, seperti itu. Sehingga animasi ini bergerak seolah-olah seperti nyata, dia punya power ketika dia mukulnya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi benar-benar seolah-olah kayak dia benar-benar mukul palu gitu. Nah, selanjutnya itu ada orang yang lompat ke atas, mau lompat ke udara. Nah, di sini dia ketika ingin melompat, dia melakukan anticipation
seperti sedikit menjongkok ya. Nah, oke. Dia seperti sedikit jongkok gitu sebelum dia melompat ke udara. Ini buat apa sih? Itu tuh biar buat terlihat seolah-olah dia punya power nih. Ada kekuatan buat melompatkan dirinya ke udara. Sama kayak kita mau lompat kan, kita lompat juga gitu kan, kita bakal ambil ancang-ancang dulu buat kayak sedikit jongkok dan kita loncat gitu. Karena kalau enggak, dia kayak enggak kelihatan realistis gitu enggak sih? Nanti kayak aku coba nanti tampilin animasinya. Nah, dia bakal down, dia bakal duduk kayak, nah itu tuh mirip banget sama per yang ada di motor. Kan kalau per ya namanya. Ya pokoknya gitulah, per gitu kan dia sebelum dia ngaret gini kan dia kenceng gini dulu dan dia bisa lompat gitu. Sama kayak orang ini, dia bakal jongkok buat ngambil power buat dia lompat ke atas, dan gerakan selanjutnya dia bakal mengambil kekuatan dan lompat gitu. Bayangin kalau karakter ini lompat nggak pakai ancang-ancang, kayak gini lah gambarannya. Seolah-olah dia Superman tuh kan, bisa langsung loncat sendiri. Kan agak nggak realistis ya kalau animasi dibuat kayak gini. Makanya bagusnya itu kita menerapkan prinsip ini di dalam membuat animasi. Jadi anticipation ini secara nggak langsung itu sangat penting ya buat animasi yang akan kalian buat. Tapi kecuali ini baik lagi ya ke karakter apa yang kalian buat. Kalau kalian memang mau buat karakter superhero, ya nggak usah pakai ancang-ancang. Tapi kalau kalian mau buat karakter manusia biasa yang mau lompat, ya buatlah ancang-ancangnya. Kayaknya nggak realistis banget dia bisa lompat ke udara tanpa ancang-ancang gitu. Ini selanjutnya ada karakter animasi yang memukul animasi lainnya, karakter animasi lainnya. Nah, di situ ada gerakan nih kan, dia gerakan gini dulu, baru dia pukul. Karena biar seolah-olah dia memang ada power buat mukul si karakter lainnya. Tapi coba deh kita lihat. Bayangin kalau dia nggak pakai anticipation. Nih, lihat yang di bawah ya. Lihat yang di bawah. Masa dipukul gini langsung jatuh, kan nggak mungkin kan. Makanya dalam buat animasi kita juga perlu memikirkan nih, ini logikanya gimana ya kalau memang di kehidupan realnya gerakannya gimana, itu penting sih. Oke, kita lanjut lagi, ada animasi orang running, lari. Dia gini dulu ancang-ancangnya baru lari. Sebenarnya nggak manusia juga nggak gitu terlalu banget, tapi kita memang waktu lari kita juga punya ancang-ancang kan. Ya gitu, sama juga buat animasi biar lebih real. Karena kan target dari 12 prinsip itu tadi itu adalah membuat seolah-olah animasi yang kita buat itu benar-benar terlihat seperti kenyataannya gitu. Oke. Nah, ini untuk mimik muka ya. Anticipation itu nggak hanya sekedar gerakan di tubuh ya. Jadi anticipation itu buat semuanya, baik itu ekspresi, gerakan tubuh, dan lain-lain. Ini untuk contoh yang bentuk muka. Nih, dia kaget nih kan. Dia kaget, itu ada gerakan, dia nutup matanya dan kayak kaget gitu. Terus coba bayangin dia tanpa without anticipation ya. Dia langsung, masa orang kaget udah lihat langsung kayak gitu kan. Makanya dia ada ancang-ancang kayak gitu kan kita kaget juga gitu kan. Nah itu gitulah, biar terlihat real. Dia jadi sebelum wajahnya meregang kaget, dia wajahnya kayak nyempit kayak gitu. Oke, jadi itu kayak seolah-olah bener-bener dia kaget kayak gitu. Oke, di sini dikasih tahu bahwa anticipations help communicate action to the audience by preparing them for the next action. Jadi antisipasi itu membantu komunikasi komunikasi untuk aksi ke audiens dengan cara mempersiapkannya sebelum ke aksi selanjutnya. Jadi sebelum ada aksi selanjutnya dia membuat aksi sebelumnya dulu. Jadi relate antara satu aksi dengan yang lain gitu. Nah ini seperti ini nih.
karakter ini mau ngambil barang di sakunya. Dari sebelum dia ngambil barang di sakunya aja, dari gerakan tangannya aja kita tuh udah tahu dia tuh mau ngambil apa dan kemana gitu. Nah itulah gunanya antisipasi. Antisipasi itu tuh membuat kita fokus ke apa yang mau dikerjain si karakter untuk aksi yang dia mau lakukan selanjutnya gitu. Kayak gini nih, dia mau masukin tangannya ke saku untuk mencari sesuatu. Yang dia lakuin adalah mengangkat tangan, dan tangan itu terarah ke sakunya. Jadi kita sebagai penonton itu tahu main fokusnya itu mau apa dan kemana gitu. Oke. Terus dia mengangkat lagi benda yang diambil dari sakunya itu ke atas untuk apa ya? Kalau di animasi itu bilangnya itu tuh sebagai main center, apa yang dia bahas, apa yang diambil, lihat ke atas. Bayangin kalau nggak ada without anticipation, ya udah dia nggak ada angkat tangan gini, langsung aja gitu. Bener-bener kayak kaku gambarnya, nggak kayak kelihatan asli gitu, dan kurang kelihatan aja gerakan animasinya gitu kan, kurang enak. Mungkin kalau animasi yang kayak gini tuh kurang menarik kalau nggak ada itu. Baik, kalau yang tadi kan dia benar-benar lihat nih, fokusnya dia ke bagian kantongnya dan ke bagian tangannya. Oke, jadi selain untuk anticipation itu membuat animasinya seolah bergerak-gerak nyata, anticipation ini juga untuk mengecoh penonton. Jadi contoh di sini ya, ada video, lihat mata orang ini, dia menoleh ke kanan, ternyata ada benda lain yang muncul dari sebelah kiri. Nah, pasti penonton itu terfokus ke kanan kan setelah melihat aksi si karakter yang melihat ke kanan. Ternyata benda yang ditunggu-tunggu itu munculnya dari sebelah kiri. Nah, ini termasuk penggunaan anticipation, yaitu untuk mengecoh fokus penonton kan, biar nggak monoton gitu animasinya. Nah, kemudian anticipation ini dia mempunyai level. Nah, untuk level 1 itu contohnya ketika orang memukul tadi ya, yang bagian orang memukul itu. Nah, di sini dia terdapat satu level, yaitu ada begin, anticipate, and end. Kemudian bagaimana yang untuk levelnya lebih kompleks? Ini contohnya yang pada saat orang melempar baseball. Ini dia lebih kompleks. Dia terdapat begin, anticipate, pre-action, dan action. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa anticipation itu penting banget ya. Karena bayangin aja kalau animasi itu dimulai langsung dari pre-action lalu action, kan dia jadi nggak seorang real gitu. Makanya anticipation ini juga memiliki level, sehingga si pembuat animasi itu bisa membuat animasi seolah-olah nyata. Makanya tadi seperti di video awal aku bilang bahwa bayangin aja 1 detik itu terdapat 12 frame untuk gerakan animasi. Gila, keren banget kan? Sekian video teknik animasi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Keep learning. Bye-bye.